Namanya Rondan Yasha, satu-satunya vampir di dunia ini. Makhluk abadi yang telah hidup hampir 1000 tahun. Suatu malam, kepalanya dipenggal oleh seorang Oni. Namun, tubuhnya diambil oleh seorang kakek tua asing yang membawa tongkat. Dia menemukan pria itu dan ingin memintanya untuk membunuhnya. Tanpa tubuhnya, dia hanya merasakan kebosanan di dunia ini. Kisah ini terjadi pada tahun 1897. Pemimpin rombongan sirkus mencambuk kandang. Sugaru pun terbangun dan bersiap untuk pertunjukan. Dia pernah diculik oleh seorang kakek tua. Kakek itu menanamkan banyak Oni ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi Oni. Sejak saat itu, dia bertarung melawan monster di sirkus. Sugaru tahu jika terus begini, cepat atau lambat dia akan ditelan oleh Oni. Pada akhirnya, dia akan mengamuk dan dihancurkan. Tapi dia memang sengaja melakukannya. Dia berencana untuk membunuh semua penonton yang sakit jiwa saat dia mengamuk, beserta setiap anggota sirkus. Dia tahu hidupnya takkan lama lagi. Pemburu yokai hitam. Sial, dia menang lagi. Dengan suara genderang, Sugaru kembali selamat. Dia dijuluki pemburu yokai. Setiap kali dia keluar, orang-orang takut padanya. Kita akan dimakan. Dia kembali berduel dengan monster. Tanpa disangka, dia menang. Tapi dia menyadari seseorang mengikutinya. Orang itu membawa sangkar burung. Penasaran, dia mengulurkan tangannya ke sangkar. Tapi Shizuka menghentikannya. Shizuka mengambil benda panjang yang terbungkus kain dari punggungnya. Itu adalah tombak panjang dengan bayonet. Sial, botol anggur ini menghabiskan banyak uangku. Sugaru menaklukkan Shizuka, tapi dia tahu Shizuka tidak sungguh-sungguh. Shizuka mengambil sangkar burung dan mengangkatnya ke arah Sugaru. Angin meniup kain putih, memperlihatkan wajah seorang gadis. Aku Rondan Yasha, ini Hashibira Shizuka, dia pengikutku. Karena Oni dapat menonaktifkan kemampuan generasi monster, hanya Oni yang bisa membunuhnya. Jadi Yasha mencarinya. Selama dia bersedia membunuhnya, Yasha akan memberitahu Sugaru cara memperpanjang umurnya. Tapi izinkan aku menolak. Jika kau tidak membunuhku, kau juga akan mati dalam waktu dekat. Aku menerima tawaranmu untuk memperpanjang umurku. Tapi aku tidak akan membunuhmu. Tubuh Yasha sebenarnya bisa pulih. Dia tahu di mana tubuhnya berada. Hanya saja karena perjalanannya jauh, dia menyerah. Sugaru menyadari keduanya terkait dengan kakek tua misterius itu. Jika mereka bisa menemukannya, maka Yasha bisa mendapatkan kembali tubuhnya, dan dia bisa membalas dendam. Biarkan aku menunjukkanmu kesenangan ini. Pemburu yokai, ingatlah janjimu. Tentu saja. Aku mengerti. Ayo berangkat ke Eropa. Yasha setuju untuk pergi ke Eropa bersama Sugaru untuk mencari kakek tua itu. Dia juga memberitahunya cara memperpanjang umurnya. Sel makhluk abadi memiliki daya tahan yang sangat kuat. Selama dia meminum cairan tubuh Yasha, dia dapat secara signifikan meningkatkan daya tahan bagian manusia dalam tubuhnya, menunda waktu transformasi Oni Sugaru. Tapi aku jarang menangis dan hampir tidak pernah berkeringat. Ingus atau air liur? Pilih mana? Air liur. Oke, sudah diputuskan. Permisi. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya, Wataru Karasuga, seorang detektif. Dengan kondisi seperti ini, saya hanya bisa mengandalkan otak saya. Dia adalah detektif spesialis kasus monster. Tubuhnya dicuri setahun yang lalu. Dia punya kebiasaan suka melontarkan lelucon gelap. Kenapa kau hanya kepala tapi masih hidup? Jawabannya sederhana, karena aku belum mati, jadi aku masih hidup. Untuk menemukan tubuh Karasuga, mereka bertiga memulai perjalanan ke Eropa. Di sepanjang jalan, mereka menangani banyak kasus monster, dan dikenal sebagai utusan sangkar burung. Kali ini, mereka diundang oleh Lord Godot untuk menemukan pembunuh istrinya. Karena perjalanan yang bergelombang, Karasuga mengeluh ingin muntah. Sugaru meminta kusir untuk memperlambat kereta. Sudahlah, Sugaru. Baik, guru. Apakah kau merasa lebih baik? Tidak juga. Setelah kupikir-pikir, meskipun aku ingin muntah, aku tidak bisa. Kasus ini terjadi pada suatu malam. Lord dan putranya baru saja pulang berburu.
dan menemukan gembok gudang mereka tergeletak di tanah. Setelah membuka pintu, Lord menemukan peralatan perak berlumuran darah di lantai. Peralatan perak ini disita dari seorang pengkhianat yang pernah mencoba membunuhnya. Setelah memastikan anak dan kepala pelayannya baik-baik saja, dia masuk ke kamar tidur dan menemukan istrinya telah dibunuh. Setelah menerima undangan, Karasuga dan yang lainnya bergegas datang karena ingin naik kereta gratis. Sugaru meminta kusir untuk meminta penggantian biaya dari Lord. Tatapan Shizuku seolah berkata, orang yang ingin naik kereta gratis itu payah. Akhirnya, Lord membayar biaya perjalanan dan membiarkan kusir menginap di rumahnya. Sugaru memperkenalkan dirinya secara singkat. Tiba-tiba, suara wanita terdengar di aula. Namun, keluarga Lord menyadari bahwa Shizuku tidak membuka mulutnya. Ini adalah selera humor Karasuga yang buruk. Dia selalu suka melihat orang lain kebingungan. Ada apa? Tidak ada. Hanya tidak menyangka detektifnya seorang wanita. Begitu ya, memang sulit dibedakan. Lagi pula, guru tidak punya dada. Sugaru, apa katamu? Aku tidak mengatakan apa-apa, maaf. Tapi perkataan tadi cukup menarik. Lord semakin merasa aneh melihat Shizuku. Dia merasa mereka seperti berkomunikasi di dunia yang berbeda. Kemudian, Karasuga meminta Shizuku kembali ke kamar untuk meletakkan barang bawaannya. Sugaru membuka kain penutup. Lord dan putranya baru menyadari bahwa yang berbicara dengan mereka adalah gadis di dalam sangkar. Karasuga menceritakan kisahnya kepada Lord dan putranya. Dia selalu suka melihat ekspresi tak percaya orang lain. Kemudian, dia meminta Lord menceritakan kejadian malam itu. Selain mendiang istrinya, di kastil ini tinggal Lord, 2 putra, dan 1 putrinya. Ditambah seorang kepala pelayan dan 6 pelayan wanita. Hanya kepala pelayan dan Lord yang memiliki kunci gudang. Dan mereka sudah saling kenal selama lebih dari 20 tahun. Nyonya Lord suka memperbaiki barang-barang lama. Selalu ada suara ketukan dari kamarnya saat ia sedang memperbaiki sesuatu. Yaya menemukan pedang panjang tergantung di kamarnya. Seluruh keluarga Lord, kecuali kepala pelayan dan pelayan wanita, adalah vampir. Jika terluka oleh pedang, mereka dapat pulih dalam beberapa detik. Hanya senjata yang mengandung perak yang dapat melukai mereka. Karena begitu vampir mati, tubuh mereka akan membusuk dengan cepat. Lord memotret Nyonya sebelum menguburkannya. Luka fatalnya ada di dada. Dapat dipastikan Nyonya dibunuh dengan pasak perak. Wajahnya sangat tenang saat meninggal. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Kemungkinan ia dibunuh saat tidur. Tapi indera vampir sangat tajam. Jika itu serangan diam-diam, pelakunya pasti seseorang yang bisa menghilangkan auranya sendiri. Yaya menemukan botol bekas air suci tergeletak di lantai. Dan ada noda yang tak terhapuskan di atasnya. Serta bekas darah di mulut botol. Perak dan air suci dapat membakar vampir. Mereka secara naluriah akan menghindari kedua benda ini. Bahkan jika terbungkus kain, mereka enggan menyentuhnya. Dari informasi yang didapat sejauh ini, tersangka utamanya adalah kepala pelayan. Karena dia tidak hanya memiliki kunci gudang, tetapi juga seorang manusia. Situasinya sudah cukup jelas. Yaya mengatakan dia memiliki 7 pertanyaan. Pertama, pendengaran dan indera Nyonya beberapa kali lebih tajam daripada manusia. Mengapa dia tidak menyadarinya sama sekali? Kedua, mengapa si pembunuh memilih untuk membunuh di tengah malam, dan bukan di siang hari? Seperti yang kita tahu, vampir jauh lebih lemah di siang hari. Ketiga, mengapa pelaku sengaja meninggalkan botol air suci? Keempat, dan yang paling penting, bagaimana pelaku tahu ada pasak perak di gudang, dan tahu kapan Nyonya akan tertidur? Kelima, mengapa si pembunuh mengembalikan pasak perak ke gudang setelah membunuh? Saat ini, emosi Lord agak aneh. Mungkin dia mulai berpikir, dan Yaya memperhatikan semuanya. Tepat saat Yaya akan mengatakan pertanyaan ke-6-nya, Sing menghentikannya dengan sihir. Guru, aku kesulitan. Aku sudah tidak punya jari yang bisa diacungkan. Kalau begitu, julurkan lidahmu. Berikutnya, pertanyaan ke-6. Guru, ada apa? Apa yang harus kulakukan saat kau mengatakan pertanyaan ke-7? Angkat saja kakimu. Lord sangat jengkel. Apakah aku memanggil detektif atau orang gila? Saat itu, sepasang kaki mendekat dengan pelan. Lord melihat putrinya. Oh, kau, Charlotte. Mereka berdua detektif yang datang untuk menyelidiki kasus ini. Charlotte. Sing, sudah cukup. Namun, saat itu, seorang tamu tak diundang datang ke hutan. Tangan kirinya memegang panah.
Tangan kanannya bersinar. Perburuan dimulai. Mari kita mulai. Tangan siapa ini dan bagaimana Nyonya Lord dibunuh? Aku akan memecahkan misteri ini. Namanya Rondo Yaya, diundang oleh Tuan untuk menemukan pembunuh istrinya. Ia meminta Tuan untuk mengumpulkan semua orang. Melalui deduksi, ia menyimpulkan siapa pelakunya. Selain 5 poin mencurigakan yang disebutkan sebelumnya, ada 2 poin penting lainnya. Poin ke-6 adalah suara yang dihasilkan saat pembunuhan. Jika Nyonya dibunuh antara pukul 1 dan pukul 1.30, maka kepala pelayan dan Claude yang berada di kamar saat itu seharusnya mendengar sesuatu. Entah mereka berdua terlibat, atau waktu kejadian, bukan setelah pukul 1, jika pembunuh menggunakan tangannya untuk menusukkan pasak perak. Suara yang dihasilkan mungkin sangat kecil. Poin ke-7 adalah botol air suci. Jika botol diisi air, bagian dalamnya tidak akan bernoda. Tapi Raven Knight menemukan noda di dalam botol, menunjukkan bahwa botol itu sendiri kosong. Botol itu hanya untuk mengelabui, dibuang oleh pembunuh di kamar. Tapi jelas ada bekas percikan air suci di tubuh Nyonya. Lalu dari mana air suci itu berasal? Jika pembunuh tidak menggunakan pasak perak dari gudang, melainkan benda seperti pasak perak yang dibekukan. Karena zat yang dapat melukai vampir selain perak adalah air suci. Jadi, pembunuh menyerang saat Nyonya tertidur. Air suci yang menusuk dadanya mulai mencair. Dan ada bekas percikan air suci di tubuh Nyonya. Setelah Nyonya meninggal, pembunuh memasukkan darahnya ke dalam botol. Setelah Tuan meninggalkan gudang, ia segera menuangkan darah ke pasak perak, berpura-pura bahwa itulah senjata pembunuhannya. Ini juga memberi pembunuh alibi palsu. Jika semua poin ini terpenuhi, maka pembunuhnya sudah jelas. Pembunuhan terjadi antara pukul 12.30 dan 1, tanpa alibi. Jadi, dia menggunakan pasak perak untuk berpura-pura kejadiannya setelah pukul 1, dan untuk menusukkan pasak perak ke dada vampir dengan tangan kosong. Dibutuhkan ketangkasan. Hanya Raoul yang memenuhi semua kriteria ini. Tunggu, aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Raoul membela diri. Jika itu vampir, tangan yang memegang pasak perak atau air suci pasti akan terluka. Dan luka akibat kedua zat ini tidak akan sembuh dalam waktu singkat. Ini adalah trik terakhir pembunuh, memanfaatkan kemampuan generasi vampir yang kuat. Ia memotong dan meregenerasi tangannya, maka tidak akan ada luka di tangannya. Pembunuh yang ceroboh. Aku belum selesai bicara, dan kau sudah menunjukkan jejakmu. Jingju mendekati Raven Knight dan menyerahkan kandang burung padanya. Tuan berdiri di samping tanpa berkata-kata. Jika kau melukai guruku, aku akan kesulitan, Tuan, karena mendukung istrinya, bergabung dengan faksi ramah yang bersahabat dengan manusia. Tapi putra mereka tidak berpikir demikian. Di mata Raoul, vampir adalah makhluk mulia. Ia meremehkan manusia, dan ingin mengubah pemikiran faksi ramah Tuan. Dengan membunuh ibunya sendiri, ia menipu pemburu untuk menyerang Tuan, hanya untuk mendapatkan pasak perak dari pemburu itu. Setelah mendapatkan air suci di gereja, membekukannya menjadi senjata mematikan. Bagi Yayoi, ini semua hanya lelucon. Apa yang harus kulakukan? Sang bangsawan bingung. Tak tahu langkah selanjutnya. Yayoi meyakinkannya untuk menyerahkan semuanya pada Sugaru. Di era restorasi Meiji, pemerintah melancarkan perburuan besar-besaran terhadap semua monster. Tugas ini diemban oleh sekelompok preman yang disebut pemburu monster. Sugaru adalah salah satunya. Menghadapi vampir muda ini, membunuh Raoul sangat mudah bagi Sugaru. Hanya dengan satu tendangan ringan, Raoul terlempar dan menghancurkan beberapa dinding. Hadirin sekalian, mampirlah sejenak. Semua orang dipersilakan. Serangan iblis mencegah vampir untuk pulih. Sugaru memulai pertunjukan pra-perangnya yang biasa dilakukan di rombongan teater. Dia menari di depan Raoul. Alih-alih bertarung, dia lebih seperti bermain-main dengan anak anjing. Dengan kecepatan dan kekuatan Raoul yang jauh di bawah Sugaru, Sugaru bersenang-senang. Di hadapan kekuatan absolut, kesombongan tidak ada artinya. Raoul tak berdaya. Akhirnya, Sugaru menginjaknya sampai mati. Sugaru kembali ke kastil. Sang bangsawan tampak putus asa. Yayoi menyuruh Shizu menyiapkan barang-barang untuk pergi. Tolong bawakan barang bawaannya dulu. Apa yang kau lakukan? Berbahaya. Shizu ingat Yayoi menyuruhnya menghajar Sugaru. Di bawah serangannya, Sugaru menyerahkan Yayoi kepada wartawan muda itu. Sebelum pergi, Yayoi bertanya kepada sang bangsawan apakah dia pernah bertemu dengan seorang lelaki tua misterius.
Tongkatnya berukir huruf M. Sang bangsawan memberitahu bahwa lelaki tua itu baru saja datang ke kastil. Dia menyebut dirinya profesor dan mengundang sang bangsawan ke London. Tapi sang bangsawan menolaknya. Kemudian mereka bersiap untuk pergi. Di sisi lain, sebuah kereta kuda melaju di ladang. Ada 5 orang di dalam kereta, dan lelaki tua misterius itu sedang berbicara kepada mereka. Dia adalah satu-satunya makhluk abadi di dunia. Hidup selama hampir 1000 tahun tetapi masih berwajah gadis muda. Suatu malam, tubuhnya dicuri oleh lelaki tua yang menyebut dirinya profesor. Untuk mendapatkan kembali tubuhnya, mereka mengikuti petunjuk ke London. Mereka ingin menemukan profesor itu melalui tongkatnya. Setelah memasuki toko, mereka berpura-pura menjadi pelanggan yang ingin memesan tongkat. Padahal, mereka ingin menemukan daftar pelanggan. Berapa kira-kira tinggi badan guru Anda? Tingginya kira-kira setinggi 3 buah apel. Sugaru. Setelah diam-diam mengamati toko, Shizu memberitahu Yayoi bahwa daftarnya ada di laci. Pemilik toko bingung dan bertanya kepada siapa dia berbicara. Setelah pemilik toko pingsan ketakutan, mereka mengambil daftarnya. Yayoi dan 2 lainnya berbalik dan masuk ke gang kecil. Kandang burung bergoyang. Sugaru berhenti. Jalan mereka dihadang oleh 2 pria. Mereka meminta daftar yang dipegang Sugaru. Jelas mereka datang dengan niat buruk. Sugaru menyerahkan kandang burung kepada Shizu. Para pria itu mengambil posisi menyerang. Salah satu pria merasa Sugaru bukan pencuri biasa. Dia mengangkat tongkatnya. Polisi datang dengan cepat dan kelimanya ditahan di dalam kereta kuda. Hanya kepala Ayan yang masih bisa bicara. Membuat 2 anak kembar yang tertangkap mencuri ketakutan. Kalau dijual ke sirkus, pasti untung besar. Seorang polisi membaca koran dengan tenang. Tiba-tiba melihat wajah di koran. Senang bertemu denganmu. Aku Sherlock Holmes. Ini temanku, Watson. Ayan berkata. Aku tinggal di sangkar burung, bukan kandang anjing. Setelah memastikan itu Holmes, polisi meminta rekannya mengarahkan kereta kuda ke rumah Tuan Fogg. Selain mencari petunjuk tentang Profesor, Ayan dan 2 lainnya juga menerima tugas dari Tuan Fogg. Tugasnya adalah melindungi harta karunnya. Malam kedua terakhir, itu adalah berlian hitam 80 karat. 20 tahun yang lalu, teman Tuan Fogg menemukan sebuah brankas perak murni di reruntuhan abad ke-14, bersama berlian hitam di dalamnya. Temannya menyerahkan kedua benda itu kepada Tuan Fogg. Suatu malam, pencuri ulung Robin memaku surat pemberitahuan di dinding rumah Tuan Fogg. Di kertas itu tertulis, dia akan mencuri brankas dan berlian hitam itu pada tanggal 19 Januari antara pukul 11 hingga pukul 11.30 malam. Tindakannya yang sopan ini menggemparkan seluruh London. Tuan Fogg mengundang Holmes dan Ayan beserta kedua lainnya, serta penjaga Scotland Yard dan perusahaan asuransi Lloyds. Segala upaya dilakukan hanya untuk melindungi berlian hitam dan brankasnya. Sedangkan pencuri Robin, agar bisa berhasil mencuri berlian hitam itu, dia bahkan mencuri seseorang, pria yang disebut Pantom. Rumah Tuan Fogg memiliki keamanan yang sangat ketat. Apalagi Holmes juga diundang. Mencuri berlian hitam itu sangat sulit. Robin mengundang Pantom untuk bergabung dalam aksinya. Karena aku dicuri olehmu, maka aku harus mematuhi perintah pemilikku. Setelah mengetahui Lloyds juga diundang, Robin merasa kesulitan. Lloyds adalah perusahaan asuransi dengan sejarah 200 tahun. Apapun bahaya yang mengancam klien mereka, mereka akan melindungi aset yang diasuransikan dengan kekuatan penuh. Namun, Lloyds hanya memiliki 7 anggota. Mereka diberi nomor berdasarkan tingkat kemampuannya. Yang datang ke rumah Tuan Fogg adalah nomor 7 dan 5. Tuan Fogg ingin berjabat tangan dengan nomor 5, tetapi ditolak mentah-mentah. Karena dia menganggap tangan Tuan Fogg kotor, nomor 7 di sampingnya terus-menerus mengejek dan menyindir mereka seperti badut. Kedua orang yang mencolok ini pasti pembuat onar. Ayan tidak setuju. Mayat hidup dan manusia iblis. Monster yang berbaur dengan masyarakat manusia, memang menjijikkan dan menjengkelkan. Saat itu, Tuan Fogg datang untuk menengahi. Dia akan membawa mereka ke tempat berlian disimpan. Jalan rahasia ada di balik rak buku. Tempat penyimpanan harta karun ada di bawah tanah. Tuan Fogg memberi isyarat. 2 penjaga memasukkan kunci secara bersamaan. Tuan Fogg juga mengeluarkan kuncinya. Pintu ini membutuhkan 4 orang untuk dibuka. Dan ketiga kunci itu berbeda. Brankas diletakkan di tengah aula. Tuan Fogg memainkan mekanisme yang rumit. Untuk membuka brankas, dia telah mempelajarinya selama 10 tahun. Dia mengeluarkan berlian hitam itu. Seseorang berseru kagum. Indah. Yang terpenting, ada tulisan yang terukir di berlian hitam itu. Malam gagak membawa Sugaru mendekati berlian hitam.
Fajar semerah darah, memudar menjadi ungu seperti tubuh mayat. Di bawah sinar bulan, jangan lihat aku yang buruk rupa ini. Karena di dalam tubuhku bersemayam serigala. Menurut investigasi Fogg, pernah ada suku kurcaci yang dihancurkan oleh manusia serigala. Suku kurcaci bersumpah untuk membalas dendam. Mereka mengukir lokasi persembunyian manusia serigala di berlian hitam. Mereka membuat brankas dari perak murni, logam yang ditakuti manusia serigala. Mereka meninggalkannya untuk keturunan mereka agar bisa membalas dendam. Sejarah inilah yang memberi nilai tak ternilai pada berlian hitam. Itulah sebabnya Lupin mengincarnya. Holmes bertanya kepada kepala pelayan, apakah mungkin menggali terowongan untuk masuk ke sini? Kepala pelayan langsung menolaknya. Dia menatap ventilasi di atas kepala. Kepala pelayan memberitahu bahwa ventilasi itu bahkan sulit dilewati oleh anak kecil. Untuk mencegah penyusup, bagian dalamnya dirancang menjadi lorong yang berliku-liku. Holmes kembali berspekulasi bahwa Lupin mungkin menyamar sebagai seseorang yang masuk ke sini. Semua orang sulit percaya. Dia mendekati Fogg dan memintanya untuk melanjutkan sesuai rencana. Karasuya tidak berbicara. Dia diam-diam mengamati sekeliling. Setelah pintu ditutup, semua orang keluar. Sugaru bertanya pada Karasuya apakah dia punya cara untuk menghadapi Lupin. Karasuya berkata iya, tapi dia merasa caranya terlalu bodoh. Di sisi lain, Profesor perlahan duduk. Menyebalkan sekali. Pencuri aneh itu selalu mengincar barang yang sama dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyapa teman lama kita. Pencuri ini benar-benar hebat. Dia memberitahumu sebelum mencuri. Dia juga menyamar sebagai detektif untuk menjebak lawannya. Bahkan pemburu monster terbaik dikalahkan olehnya dengan satu pukulan. Semua yang dia lakukan hanya untuk mencuri berlian hitam dan brankasnya. Pencuri Lupin pernah memberitahu Fogg bahwa dia akan mencuri harta itu pada tanggal 19 pukul 11 malam. Hanya tersisa beberapa jam sebelum waktu yang ditentukannya untuk beraksi. Untuk memancing informasi, Lupin menyelinap ke dalam kamar. Dia berpura-pura menjadi Holmes dan mengobrol dengan Watson. Saat itu, seorang pria masuk. Dia adalah kakak laki-laki Holmes. Dia langsung tahu bahwa Holmes di depannya adalah palsu, karena adiknya baru saja memotong kukunya kemarin. Begitukah? Tapi kau tidak bisa membuktikan apa yang kau katakan itu benar. Kalau begitu, bisakah ini kujadikan bukti? Meskipun ketahuan, Lupin tetap tenang menyapa. Holmes juga tahu bahwa dia adalah pencuri Lupin. Lupin dengan santai melepas topeng di wajahnya, mengungkapkan wajah aslinya. Holmes berpikir bahwa dia tidak mungkin mencuri harta yang dijaga ketat dan tersembunyi di bawah tanah. Jika dia benar-benar mencurinya, dia tidak akan bisa membuka brankasnya. Lupin mengambil kotak terkunci di atas meja. Dia melemparkannya dengan santai dan kotak itu terbuka. Jika Fogg bisa membuka brankas, dia juga bisa. Setelah selesai berbicara, dia membuka jendela dan melompat keluar setelah mengucapkan sayonara. Kereta yang dikemudikan Pantom kebetulan menangkapnya. Semuanya begitu elegan dan mulus. Kembali ke pagi hari, Karasuya dan dua temannya duduk beristirahat di bangku taman. Ada sangkar burung di bangku sebelah. Sugaru pergi membeli makanan. Shizuka pergi bertanya arah. Ayanosuke terbawa oleh seorang pria yang salah mengambil kandangnya. Dalam perjalanan, Sugaru berbicara pada kandang burung. Namun Ayanosuke di dalam tidak merespon. Permisi, Anda salah ambil kandang burung. Pria itu ingin melihat burung beonya. Namun yang ia temukan adalah kepala manusia yang cantik. Ketakutan, ia melempar kandang Ayanosuke. Ayanosuke jatuh di tengah jalan. Saat itu, si kembar kebetulan lewat dengan mobil. Roda mobil melindas Ayanosuke. Ini mungkin kejadian terburuk yang dialami Ayanosuke. Namun sesaat kemudian, ia mulai pulih. Apa? Bukankah ini kepala yang kemarin? Apa yang kau lakukan di sini? Melihat Ayanosuke di tanah, mereka tiba-tiba punya ide gila. Hei, tunggu. Robin yang baru saja mendarat di kereta kuda hampir menabrak Shizuku yang linglung. Robin turun dan bertanya apakah Shizuku baik-baik saja. Shizuku malah bertanya apakah Robin melihat kandang burung. Karena salah paham, Robin mulai membantu mencari Ayanosuke. Tiba-tiba, Shizuku melihat Ayanosuke tergeletak di sebuah mobil. Ia memutar setir dan mengejar mobil itu. Sementara itu, Sugaru menemukan kandang burung di pinggir jalan. Dua kereta kuda melewati depannya. Ia melihat Shizuku di kereta kuda. Tanpa ragu, Sugaru mengejarnya. Ia berlari di atap gedung untuk mengejar kereta kuda.
kembar tergeletak di tanah. Hampir mati ketakutan karena tatapan Shizuku. Keduanya melarikan diri. Selamat datang kembali, guru. Kau terlambat sekali. Shizuku menghampiri dengan panik dan meminta maaf. Untunglah semuanya baik-baik saja. Ayanosuke bertanya siapa kedua orang itu. Shizuku bilang mereka orang baik. Robin melihat kandang burung itu. Mendengar Shizuku memanggil Nona Ayanosuke, ia baru sadar mereka adalah utusan kandang burung. Detektif yang diundang Fog untuk melawannya. Dunia memang sempit. Senang bertemu denganmu, Rindo Ayanosuke. Aku Arsene Lupin. Dan ini asistenku, Sherlock Holmes. Robin bertanya nama mereka berdua. Sugaru menjawab, pemburu yokai. Apa maksudnya pemburu yokai? Artinya lebih hebat dari Lupin. Robin meluncur dengan anggun menggunakan kelerengnya. Keduanya saling beradu. Sugaru melompat ke udara. Robin mengejarnya. Saat mendarat, Sugaru mencoba menendang Robin. Tapi Robin menghindar. Sugaru hendak menyerang lagi. Tapi Robin curang dengan menggunakan senjata rahasia. Inilah kekuatanku yang sebenarnya. Ia berlutut dan memutar bola matanya. Kelereng di tangan Robin hancur berkeping-keping. Robin memperingatkan mereka untuk tidak ikut campur lagi. Ia pun berbalik dan pergi. Sugaru mengatakan ia kalah. Ayanosuke tidak peduli. Ia menyuruh Sugaru pergi ke rumah Fog. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Di kediaman Fog, Holmes dan Watson sudah siap. Kepala polisi Paris dan pengawalnya sudah tiba. Mereka tiba di ruang harta karun bawah tanah. Yaya memberitahu semua orang bahwa mereka akan berjaga di puncak menara. Sedangkan 2 orang dari Lloyds mengatakan mereka akan bertahan di permukaan. Dengan pintu gerbang tertutup, hanya tersisa 6 orang di dalam bunker. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Seorang pria menyelinap ke dalam rumah. Dia memindahkan kotak dan melihat ke ventilasi udara. Orang-orang di bawah tanah yang menerima berita itu mulai panik. 5 menit menuju jam 11. Holmes menembakkan peluru ke kunci pintu. Meskipun Robin ahli membuka kunci, dia tidak akan bisa membuka kunci yang rusak. Orang di dalam tidak bisa keluar. Orang di luar tidak bisa masuk. Hanya perlu menunggu sampai pagi. Tukang kunci bisa membongkar pintu dan mereka bisa pergi. Tiba-tiba, bunker mulai bergetar dan semua orang bingung. Air sungai turun dari atas. Air sungai membanjiri ventilasi di atas kepala. Seiring air semakin tinggi, Holmes mengakui dia sedikit keliru. Semua orang terjebak di dalam bunker. Inilah yang pantas untuk seorang penjahat. Dalang dibalik semua ini adalah orang tua yang suka memodifikasi tubuh manusia. Anak buahnya semua penjahat. Jack the Ripper, Camilla si pecinta kuliner, sial, bajuku terkena darah, dan Alastair si korek api. Ini adalah penampilan pertama seluruh penjahat. Tujuan mereka sama dengan pencuri Robin, yaitu untuk mendapatkan berlian hitam. Camilla, sempurna. Victor, aku siap. Jack, tidak masalah. Semuanya aman. Kalau begitu, mari kita berangkat. Di sisi lain, Phantom mengalirkan air sungai ke ventilasi bunker. Seiring air semakin tinggi, semua orang berpegangan pada patung. Berlian hitam dan brankas tertinggal di dalam air. Setelah menerima berita, Lloyds menyuruh nomor 7 untuk menyelamatkan semua orang. Seiring air surut, Holmes menyadari brankas itu telah hilang. Waktunya tepat jam 11.30. Persis seperti yang dikatakan Robin. Kembali ke permukaan, Holmes meminta borgol dari polisi. Lalu dia memborgol polisi itu. Dia sudah menyadari bahwa polisi itu adalah Robin. Brankas yang hilang telah ditarik dengan tali yang tersembunyi oleh air. Robin dengan mudah melepaskan borgol. Dia dengan tenang merobek topengnya. Meskipun ketahuan, dia sudah berhasil. Robin berlari di atap, dan Sugaru memanjat ke puncak menara. Phantom muncul dari bayangan. Robin membuka kotak itu, memperlihatkan berlian hitam. Phantom membuka kain pembungkus. Mendapatkan 2 harta karun membuat Robin sangat senang. Sugaru dan yang lainnya ada di sini. Sugaru melompat dari puncak menara. Dia langsung menembus atap kaca. Setelah mendarat, dia meluncur dan merebut brankas dari tangan Phantom. Robin dan Phantom terkejut. Yaya sudah bersembunyi di dalam brankas sebelum bunker ditutup, dan menyuruh Sugaru menunggu sinyal di puncak menara. Meski hartanya dicuri, Robin tak percaya ia akan kalah. Ia yakin, seperti Phantom, ia bisa mendapatkan kembali brankas itu. Tapi yang tak disangka, saat ia menoleh, Phantom sudah kabur sambil membawa ember.
meninggalkannya sendirian dalam kecanggungan. Saat itu, nomor 5 dari Lloyd tiba. Kalau begitu, sial, melihat nomor 5 terus mengincarnya. Sugaru memperingatkannya bahwa Robin akan kabur. Tunggu, dengan pedang diarahkan padanya, Robin terpaksa mengeluarkan berlian hitam. Saat nomor 5 mengulurkan tangan, Robin melemparkan berlian itu ke udara. Ia pun memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Kembali ke Profesor, ia dan anak buahnya menghabisi para penjaga. Lalu ia menyuruh mereka mencari berlian hitam. Si korek api membakar siapapun yang ia temui. Setiap jentikan jarinya, satu nyawa melayang dalam kobaran api. Carmilla mencari makanan di sepanjang jalan. Seorang gadis bersembunyi di sudut, tak berani bersuara. Pantom baru saja bersembunyi di gudang. Tapi ia bertemu dengan nomor 7. Nomor 7 membawa perlengkapan khusus untuk melawan monster. Pantom mendarat tanpa suara di atas peti kayu. Ia mengira ia bersembunyi dengan baik. Tapi sebuah panah melesat dari belakang dan mengenainya. Di tempat lain, Watson dan Holmes bersama Raven mengintai. Di dalam rumah, Watson menghampiri pria yang meminta tolong. Tiba-tiba pria itu terbakar. Watson, Holmes, dan Raven bertemu Aleister. Ia mengaku sebagai peneliti sihir dan takdir. Tapi sebenarnya ia adalah pembunuh. Si korek api berbicara sambil melipat tangannya ke belakang. Detik berikutnya, jarum beracun melesat dari tangannya. Holmes dan Raven langsung mengetahui triknya. Kehebatan si korek api terletak pada kelincahan jarinya. Baru bertemu pertama kali, kalian sudah tahu trikku. Benar-benar detektif hebat. Sepertinya aku harus membungkam kalian. Beralih ke Carmilla, pria itu menembak tanpa ragu. Peluru mengenainya, tapi Carmilla mengeluarkannya dari tubuhnya. Ia melangkah mendekati pria itu. Tiba-tiba, Shizuka muncul dan menendang Carmilla mundur. Shizuka datang untuk mencari Pantom. Ia bertanya apakah mereka melihat Pantom. Setelah tahu Pantom tidak ada di sana, ia berbalik untuk pergi. Carmilla melempar payungnya untuk menghentikan Shizuka. Ia tidak berniat membiarkan Shizuka pergi. Bolehkah aku membunuhnya? Kain putih jatuh. Shizuka tak ingin bicara lagi. Di bawah sinar bulan, Sugaru, nomor 5, dan Robin berebut berlian hitam di udara. Robin mendarat lebih dulu. Berlian hitam ada di tangannya. Seberkas cahaya pedang membelah pilar batu. Robin merasa beruntung. Sugaru yang terlambat menabrak Robin. Ia baru saja menggigit berlian hitam. Tapi nomor 5 meninju pinggangnya. Dia adalah Jack the Ripper. Dikenal sebagai pelopor pembunuh berantai. Dalam anime ini, ia menjadi murid penjahat super, Moriarty. Moriarty adalah pemimpin organisasi kriminal dunia. Dalang dari semua kejahatan. Ia jatuh dari tebing saat berduel dengan Holmes. Dan kini muncul kembali. Itu karena murid ingin mendapatkan tubuh yang lebih kuat. Meminta dia untuk menanamkan monster ke dalam tubuhnya. Sejak itu, mereka mulai mencari monster. Di Jepang, Moriarty menemukan Oni dan satu-satunya orang abadi, Rindo Karasuya. Melalui eksperimen, dia berhasil menanamkan Oni ke dalam tubuh Jack. Suguru adalah satu-satunya yang selamat dari eksperimen manusia Oni. Tubuh Karasuya dicuri oleh Profesor Moriarty. Setelah penelitian, Profesor menemukan bahwa Karasuya ternyata adalah orang yang diubah menjadi makhluk abadi. Profesor tidak bisa memahami sifat keabadian tersebut. Namun, sel abadi yang ditanamkan menstabilkan sel tidak stabil Oni dalam tubuh Jack, membuatnya lebih stabil. Untuk memperkuatnya lebih lanjut, Profesor kembali menanamkan sel vampir ke dalam tubuh Jack. Ini tidak hanya meningkatkan generasi dan 5 indranya, tetapi juga menghilangkan kelemahan vampir terhadap sinar matahari dan perak. Perebutan Black Diamond kali ini juga untuk menemukan jejak manusia serigala. Jika sel manusia serigala ditanamkan, maka Jack mungkin akan menjadi kuat tak terbayangkan. Awalnya, 3 orang Suguru sedang merebut Black Diamond. Robin merasa nomor 5 terlalu merepotkan, lalu bekerja sama dengan Suguru untuk menjebaknya. Mereka berhasil menekan nomor 5 di bawah lemari.